لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله مظهر التواضع ومنبع الكمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله فكانوا خاتما متواضعين وأئمة هداة مرشدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya pada hari ini, pada kesempatan Jumat yang barokah ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri sidang Jumat yang barokah ini. Yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan seluruh keluarganya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khotib berwasiat khususnya untuk pribadi khotib sendiri dan seluruh jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berikrar untuk mentakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antara sekian banyak perintah Allah yang harus kita jalankan ialah mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia ada yang dapat dirasakan di dunia saja dan ada juga yang dirasakan mulai dunia dan sampai akhirat. Kenikmatan itulah yang kita rasakan sampai saat ini adalah kenikmatan iman. Jamaah tidak jemaah Allah. Setiap manusia oleh Allah diberi karunia iman. Ini dijelaskan dalam Al-Quran di dalam beberapa surat. Salah satunya dan diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam surat Al-A'raf ayat 72 yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya beriman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Dan dalam surat yang lain dalam surat Al-Imran 132-39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang artinya maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Dan dengan imanlah kita mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan gelar khairul ummah, sebaik-baiknya umat, sebagaimana yang dinaskan dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia, menyuruh kepada yang positif, yang baik, dan melarang yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu semua, hanya imanlah yang menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin, dan pialalah dirimu dari api neraka
yang disediakan untuk orang-orang kafir atau yang tidak beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa godaan syaitan iblis Allah telah bertekad kepada dirinya sendiri atas terusirnya iblis dari surga, bahwa ia akan bertekad akan menggelincirkan manusia-manusia dari jalan kebenaran. Ia akan membawa jalan dalam kekafiran, tidak hanya berdosa, tapi niat iblis ini adalah membawa kita dalam kekufuran, tidak beriman, hilangnya kufur. Jamaah rahimahullah, dalam kesempatan yang baik ini, khotib akan menyampaikan fakta-fakta penyebut iman agar kita tidak larut terjerumus dalam godaan syaitan. Karena kita tahu sampai ajal menjemput pun, waktu najak pun, setan masih bisa menggoda manusia untuk diseret ke dalam kesesatan. Inilah pentingnya iman. Kita tahu bahwa kita dari mulai alam roh, alam rahim sampai ke dunia ini, kita tidak tahu ketika kita disumpah tadi dalam surat Al-A'raf tadi, kita tidak bisa mengingat apa yang kita pernah sumpah bersaksikan. Jadi alam rahim pun kita tidak ingat bagaimana kehidupan dalam rahim. Dan di dunia ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, meningkatkan iman. Karena apa? Kita nggak tahu apakah kita masih ingat kehidupan dunia ketika di alam barzakh, berikutnya kehidupan alam yang akhirat, atau kita ingat hanya iman dan amal ibadah kita yang sanggup menolongnya. Dalam kesempatan ini ya Allah, yang Allah, pentingnya peran iman dalam menentukan keselamatan seseorang. Maka dikatakan pilihan lain, kecuali kita harus menjaga memelihara sebaik-baiknya benih iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ini disebutkan dalam surat beberapa Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman dalam Al-Nisa. Disebutkan, ditegaskan dalam setiap dan dalam beberapa surat Al-Quran. Iman itu ibaratkan adalah sebuah benih pada tanaman. Benih yang baik agar tumbuh dan setelah berbuah dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang menentukan benih pada tanaman seperti juga iman adalah diantaranya adalah tanah yang subur. Benih yang baik dapat tumbuh dengan baik harus ditanam di tanah yang subur, tidak tandus dan tidak gersang. Demikian pula iman supaya dapat tumbuh dengan subur harus ditanam di tanah yang subur. Karena tetap menanam iman ini adalah lingkungan. Lingkungan manusia hidup pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 3: keluarga, tetangga, dan teman sekerja. Keluarga yang muslim merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya iman yang dibawa oleh sejak bayi. Hal itu tidak dipastikan bahwa dari keluarga muslimah anak ini akan menjadi muslim. Sebaliknya, bila keluarga anak kita yang baru lahir dibesarkan oleh non-muslim, anaknya tentu akan mengikuti agama orang tuanya. Tepat sekali yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW, kullu mauludi yuladu alal fitrah hatta yaqba anhu lisanuhu fa abawahu bihawi latihi aw yunasironihi aw yumajjisani, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga jelas bicaranya, maka kedua orang tuanya yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Baihaqi, Al-Aswad bin Sari. Setelah anak itu besar, pasti ia ingin bebas luas lagi pergaulannya. Tetangga merupakan kelanjutan dari hubungan internal keluarga. Dalam hal bergaul dan hubungan dengan tetangga inilah Rasulullah telah memberi tuntunan yang berbunyi, iltamisul rafiq qabla tariq wa jaral qabla dar, yang artinya carilah teman sebelum berjalan, pilihlah tetangga sebelum engkau memilih rumah. Hadis riwayat Imam Khatib dari Abbas radhiyallahu anhu. Begitulah teman sekerja dan teman sekuliah sangat menentukan dalam perkembangan iman seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Insya Allah apabila manusia itu lahir dari keluarga yang baik, tetangga yang baik, dan teman seagama, maka iman seseorang dapat tumbuh dengan subur. Yang kedua adalah seperti dengan benih tanaman yang ditanam subur harus diberi siraman air secukupnya. Tanpa ada siraman air, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Begitu pula iman. Siraman yang dibutuhkan oleh iman adalah seperti menghadiri pengajian, mendengarkan ayat Al-Quran, dan menerima nasihat-nasihat agama. Dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut ditegaskan, dengan mendengarkan peringatan, nasihat agama, mengaji, menuntut dan memperdalam ilmu agama, iman seseorang menjadi bertambah. Itulah kiranya mengapa Islam mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu, sebab iman yang disertai ilmu itu lebih kuat daripada iman taklid saja. Dengan adanya kewajiban untuk ilmu, itu berarti kita diwajibkan untuk meningkatkan iman kita. Yang ketiga adalah salah satu kebutuhan setiap makhluk hidup ialah sinar matahari. Demikian juga dalam pertumbuhan tanaman, samping membutuhkan tanah yang subur, siraman air yang cukup, juga membutuhkan sinar yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Benih iman pun agar dapat tumbuh dengan baik harus mendapat sinar. Sinar itu ialah hidayah dan petunjuk Allah. Kita masih ingat benar bagaimana kehidupan Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Ia hidup dalam lingkungan keluarga yang baik karena serumah dengan Nabi. Ia sering menyaksikan dan mendengarkan Nabi beribadah, berdakwah. Tetapi sampai akhir hayatnya ia tidak membaca syahadat. Menyaksikan keadaan yang demikian itu, Nabi bermunajat kepada Allah. Ujarnya, ya Allah, mengapa sampai akhir hayat paman saya tidak engkau berhidayah, padahal ia adalah paling dekat dengan saya dan yang menanggung hidup dan kehidupan saya. Dan Allah menjawab dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi aku Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang ku kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Demikian pentingnya menerima hidayah, sehingga Allah mewajibkan setiap muslim untuk memohon hidayah minimal 17 kali dalam sehari dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim yang dalam surat Al-Fatihah ayat 6, yaitu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hadirin jamaah Allah, faktor penting yang keempat adalah dalam benih tanaman seperti bagaimana tumbuh, subur adalah pupuk. Bagaimana suburnya tanam mendapat siraman air dan sinar matahari yang cukup memadai, namun kesuburan tanaman itu tidak dapat menyamai kesuburan tanaman dengan mendapatkan pupuk. Suatu hal yang sangat penting dalam memelihara iman adalah ibadah. Ibadah mau merupakan implementasikan apa yang kita dapatkan, ilmu yang agama yang kita laksanakan, yaitu dengan melaksanakan ibadah baik makhluk maupun ghairi makhluk. Tepat sekali dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99 artinya, dan berbicara kepada Tuhan sampai ajal datang menjemputmu. Hadirin jamaah Allah, sebagai akhir dari khotbah ini perlu kami tekankan bahwa untuk memelihara iman yang merupakan modal pokok untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang seakidah dan berakhlakul karimah, selalu menuntut ilmu khususnya ilmu agama, senantiasa mohon hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjalankan ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Berbagilah orang-orang yang mampu memelihara imannya, sehingga semakin lama imannya semakin bertambah kokoh, karena mereka akan mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan surga Jannatul Naim. Semoga kita termasuk orang yang mengenyam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li
walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala mamarri dhuhuri wal ayyam. Wassalaman tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha wa hafizu 'ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jamaah. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha ta'ala shalla 'ala nabiyyihi qadima. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khidhal kafara wa a'da'ad-din. Allahumma aslih ar-ra'iyah war ra'iyah waj'al baldatana hadhihi sa'ira buldanal muslimin wa ra'iyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah waj'alna min su'ada'id dara'i fi afiyatin wa salamah ya dzal jalali wal izzati wal rahmah. Rabbana fir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana rahimur rahim. Rabbana innaka rahufur rahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ida ibadallah inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wajidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Aqimis shalah.